Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam nak. Silakan duduk nak. Baik Pak. Duduk nak. Baik Pak. Dengan atas nama siapa saya berbicara nak? Perkenalkan nama saya Fadil Ramzi Pak. Dari kelas A Pak. Oh, kelas A gitu ya nak? Baik Pak. Oh iya, baik nak. Baik Pak. Tadi belajar mata pelajaran apa nak? Mata pelajaran matematika Pak. Oke baik nak. Sudah makan nak? Alhamdulillah sudah Pak. Sehat-sehat aja nak? Alhamdulillah sudah Pak. Oke baiknya nak. Baik nak Fadil, tumben nih nak Fadil datang ke ruang guru BK. Bisa nak Fadil ceritakan masalahnya? Kenapa datang ke ruang guru BK nak? Ya baik. Saya datang ke sini karena saya memiliki masalah dengan kecemasan yang sangat parah terhadap hewan kecoa Pak. Bahkan hanya melihat gambar atau memikirkannya saja membuat saya merasa sangat takut Pak. Oke baik Nafadil, berarti Nafadil ini saya pahami bahwa Nafadil ini merasa cemas ya terhadap hewan karena itu cukup umum dijumpai Nafadil. Kita takut terhadap hewan-hewan kecil. Nah, namun Bapak ingin bertanya, apakah Nafadil sudah mengidentifikasi apa yang memicu ketakutan Nafadil? Sebelum itu, Bapak ingin menjelaskan sesuatu terlebih dulu ya Nafadil. Nah, di dalam konseling individual ini Nafadil ada namanya asas kerahasiaan. Nah, yang pertama asas kerahasiaan, yang dimana segala informasi klien atau konsoli akan dijaga oleh guru BK, aman nak. Saya akan jaga itu semua rahasia tak. Nah, yang kedua asas kesukarelaan. Nah, saya ingin bertanya kok Nafadil ini sukarela datang ke ruang guru BK nak? Alhamdulillah sukarela. Oke, baiknya nak. Makasih ya nak. Oke. Saya pikir ketakutan itu dimulai ketika saya masih kecil Pak. Saya pernah memiliki pengalaman yang sangat menakutkan dengan kecoa saat saya masih kecil, dan sejak saat itu ketakutan itu hanya semakin memburuk Pak. Oke, baik Nafadil. Nah, dalam memahami asal usul ketakutan Nafadil adalah langkah awal yang baik. Mari kita bicara tentang pemikiran Nafadil. Nah, terkait kecoa, apakah Nafadil ini merasa pemikiran apa yang muncul ketika Nafadil melihat atau memikirkan tentang hewan kecoa tersebut? Saya merasa seperti saya tidak bisa mengendalikan diri saya Pak. Saya merasa bahwa kecoa itu sangat menyedihkan dan bisa menyebabkan bahaya bagi saya Pak. Oke, baik Nafadil. Nah, Nafadil, pemikiran tersebut tampaknya memberikan kontribusi pada tingkat kecemasan. Nah, yang Nafadil rasakan, bagaimana jika kita mencoba untuk mengevaluasi kembali pemikiran itu? Nah, maksudnya ini Nafadil, kita ubah pikiran Nafadil terhadap kecoa tersebut. Nah, apakah Nafadil ini punya bukti yang jelas atau konkret ya nak, yang mendukung bahwa kecoa ini benar-benar membahayakan diri Nafadil? Sebenarnya tidak Pak. Saya tahu secara logis bahwa kecoa itu tidak membahayakan saya secara fisik Pak. Oke, baik ya Nafadil. Nah, sangat baik Nafadil. Sekarang mari kita coba pastikan pemikiran-pikiran yang negatifnya Nafadil ini atau yang lebih realistis dan positif. Nah, Nafadil, bagaimana jika kita menggantinya dengan pemikiran bahwa kecoa itu hanya hewan kecil nak? Nah, yang tidak berbahaya dan tidak
berpotensi membahayakan diri Nafadil. Nah, maksudnya ini Nafadil, Bapak membantu Nafadil ini menggantikan pikiran-pikiran yang negatifnya terhadap kecoa tersebut. Nah, Bapak ingin mengajarkan bahwa kita berpikir bahwa kecoa ini tidak membahayakan diri kita ya Nafadil. Ya, Pak. Oke, baik. Ya, saya rasa itu lebih masuk akal, Pak. Saya bisa mencoba memandangnya dari sudut pandang itu, Pak. Oke, Nafadil. Itu bagus ya, Nak. Ya, Pak. Nah, selanjutnya mari kita berbicara tentang suatu teknik ya, Nak. Ya, Pak. Nah, penanganan stres yang dapat membantu Nafadil Ya, Pak. menghadapi situasi ketika Nafadil ini terpapar pada kecoa. Ya, Pak. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, Nak. Ya, Pak. Oke. Ya, baiklah, Pak. Saya tertarik untuk mempelajari teknik-teknik tersebut, Pak. Oke, baik Nafadil. Nah, mari kita mulai ya, Nak, Ya, Pak. dengan teknik pernapasan dalam. Ya, Pak. Nah, tahu bagaimana cara pernapasan dalam, Nak? Tidak, Pak. Nah, tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Nah, begitu ya, Nak. Kita ulangi 3 kali ya, Nak. Ya, baik. Nah, teknik pernapasan dalam dapat membantu untuk menenangkan tubuh dan pikiran Nak Fadil. Nah, saat Nafadil merasa cemas, Ya, Pak. selain itu kita juga dapat menjelajahi suatu teknik, Nak, yaitu pemusatan perhatian atau visualisasi. Nah, yang dapat membantu Nafadil mengalihkan fokusnya dari ketakutan tersebut. Maksudnya Nafadil di mana kita membantu Nafadil ini untuk mengalihkan fokusnya takut terhadap kecoa tersebut yang bisa mengakibatkan Nafadil ini bisa stres ya. Oke. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak. Saya merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Bapak. Oke, baik Nafadil, tentu saja. Saya sangat merasa senang Nafadil bisa membantu Nafadil ini. Nah, Nafadil, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya Nafadil. Nah, Ya, Pak. jika Nafadil membutuhkan dukungan atau tambahan, kita bisa terus bekerja bersama untuk mengatasi ketakutan Anda Ya, Pak. terhadap hewan kecoa tersebut. Ya, Pak. Nah, Nafadil ini jamnya sudah 30 menit ya Nafadil. Waktunya Nafadil belajar ya, Nak. Ya, Pak. Oke, baik Nak, itu dari saya. Semoga bermanfaat ya, Nak. Ya, Pak. Semoga tidak takut lagi terhadap kecoa dan tidak stres ya, Nak. Ya, Pak. Coba kita Nak. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Nak. Saya kembali ke kelas dulu, Pak. Oke, Nak. Ya, Pak. Hati-hati ya, Nak. Ya, Pak. Makasih, Oke, Pak. baik. Di dalam setiap video, terdapat berbagai kekurangan yang mungkin terlihat jelas. Namun, justru dari kekurangan-kekurangan itulah kita belajar dan tumbuh. Setiap ketidaksempurnaan adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas, menciptakan inovasi, dan mengasah kemampuan jadi. Janganlah terpaku pada kekurangan, melainkan lihatlah mereka sebagai langkah menuju kesempurnaan yang tak pernah berakhir. Baik, terima kasih atas telah menyaksikan video saya. Semoga video saya bermanfaat bagi kita semua.